Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Api suci. Tidak heran itu selalu membuatku merasa sangat gelisah. Aku hanya tidak tahu api suci mana yang dimiliki orang ini. Kepala tua itu menyipitkan matanya sedikit, menatap api kuning di tubuh Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menahan napas, itu adalah rahasia nyala api yang ditembus oleh pandangannya. Peri api berspesialisasi dalam api. Meskipun mereka memiliki pemahaman yang unik tentang kekuatan api, api yang mereka kendalikan tidak dapat dibandingkan dengan api suci, dan mereka masih jauh lebih buruk daripada api suci. Kamu habis-habisan dan kalahkan mereka secepat mungkin. Pertempuran ini, kita hanya bisa menang dan tidak kalah. Di tubuh kepala tua, api coklat mulai bergulung, samar-samar berubah menjadi pola rumit dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya, menempel di tubuhnya, perlahan-lahan mengembangkan kekuatan reinkarnasinya. Tuan, apakah Anda terlalu berhati-hati? Kedua tetua reinkarnasi ragu-ragu untuk melihat bahwa kepala suku benar-benar menggunakan kekuatan api yang mengerikan. Mereka layak untuk bereinkarnasi. Apakah itu pengalaman tempur atau indera penciuman? Mereka jauh lebih rendah dari kepala suku tua ini. Dengan bangga, nyala api pada orang di depannya ini adalah api suci. Kekuatan Master Api Suci tidak boleh tertipu oleh permukaan. Lakukan. Setelah kata terakhir diucapkan, tubuh kepala tua itu terbang ke udara, dan langsung menyapu posisi Xiaoyan tinggi di langit. Kekuatan yang dibawanya benar-benar membuat semua energi di dunia ini redup ringan. Wong Bas. Semua orang hanya melihat dua bayangan yang mencapai batas mereka, terus-menerus menyebabkan kegemparan di dunia ini, dan bahkan badai api seperti kilat mengamuk dari dua orang di atas langit. Tingkat pertempuran itu, ini adalah perjuangan hidup dan mati yang nyata. Bulu, orang ini apakah kekuatannya benar-benar berada di tahap tengah dari 8 dewa berjuang bintang? Ini terlalu menakutkan, bukan? Lina melihat dua pertempuran di langit, terutama Xiaoyan. Dengan kekuatan seperti itu, dia setara dengan kepala suku tua dari lapisan pertama reinkarnasi, dan ada ketidakpercayaan yang kuat di mata kecilnya. Kekuatan tingkat reinkarnasi adalah kekuatan yang benar-benar strategis di ribuan dunia besar, yang juga mengarah pada fakta bahwa tidak sedikit orang yang telah menyelesaikan pertempuran bintang 8 abadi di antara peri api, tetapi sangat sedikit yang bisa melangkah ke dalam reinkarnasi. Kata reinkarnasi, dengan kekuatan dan kekuatannya, sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Tetapi mengapa yang disebut saudara kedua Xiaoyi, urutan reinkarnasi yang tampaknya menakutkan sangat murah? Apakah kekuatan reinkarnasi kepala suku terlalu lemah? Kekuatan saudara kedua tidak dapat disimpulkan dari akal sehat. Ketika saya masih Kaisar Dou, itu adalah praktik umum untuk memperebutkan tingkatan. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan api suci, saya khawatir itu cukup untuk bersaing dengan kepala lama. Lina, integrasikan pasukan dan bertarung sampai mati dengan orang-orang dari suku barat ini. Ya, Lina menyeringai, dan kekuatan di tubuhnya segera berguling, memimpin prajurit suku yang tersisa untuk menyerang semua orang di suku barat, mencoba meredakan tekanan pada Xiaoyan. Meski kekuatan bertarung kedua suku tidak proporsional, setelah suku selatan mengirimkan sinyal panggilan, beberapa pejuang elf dari suku selatan bergegas ke sini. Tuan Api Suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah konfrontasi sederhana, kepala tua memberi Xiaoyan evaluasi yang sangat tinggi. Meskipun keduanya hanya godaan paling dasar, kepala tua menemukan bahwa begitu serangannya mendarat di tubuhnya, itu tidak akan membawa perubahan apapun. Sebaliknya, itu akan terjadi, ditelan oleh api sucinya. Bahkan kulit di atas tubuh kurus Xiaoyan samar-samar mengungkapkan rasa kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah kekuatan fisiknya secara tirani menembus langit. Dalam hal ini, saya khawatir akan membutuhkan banyak upaya untuk berurusan dengan orang ini sendiri. Tidak mengherankan bahwa orang ini memiliki keberanian dan alasan untuk melakukannya sendiri. Ledakan.
Pada saat yang sama, semburan energi bersinar di kulit Xiaoyan, dan nyala api kuning pucat yang menyilaukan menyapu tubuh Xiaoyan. Ketika jari-jari kaki Xiaoyan tiba-tiba menyentuh kekosongan, itu berubah menjadi raksasa emas dan naik ke langit. Tubuh emas abadi. Tubuh Xiaoyan melintasi langit, telapak tangannya terangkat, dan api kuning misterius membentuk api emas yang meledak. Xiaoyan tahu tirani tingkat reinkarnasi. Jadi ketika dia menembak, dia menggunakan tubuh emas abadi sebagai panduan. Tidak hanya untuk mengurangi tekanan pada prajurit elf lainnya, tetapi juga untuk mempersiapkan tingkat reinkarnasi pertama. Meskipun saya sedikit terkejut, hari ini, Yang Mulia membantu orang yang salah. Seperti yang diperintahkan oleh sang putri, bagian selatan harus dimusnahkan hari ini. Jadi, kematian bagi kepala ini. Niat membunuh berfluktuasi di mata kepala suku, dan di lengannya yang panjang, ada lambang api mencolok yang tertutup rapat. Komposisi lambang api itu ternyata seperti beberapa makhluk api kuno, yang mengandung teror tanpa akhir. Kekuatan. Palem suci roh api. Api coklat dan lambang terus meletus dengan energi coklat yang sangat terang, yang segera berkumpul di telapak kepala yang lebih tua, dan cetakan telapak tangan coklat, yang ukurannya tidak lebih dari 1 inci, diseduh. Memanggil. Telapak api coklat ditembakkan, udara meledak, dan berubah menjadi lambang api yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Xiaoyan. Apakah itu telapak api coklat atau lambang api yang menjulang? Semacam fluktuasi menakutkan sedang terjadi, menekan kekosongan di sekitarnya dan kekuatan di tubuh Xiaoyan. Tubuh emas abadi. Xiaoyan mendengus dingin, hawa dingin tak berujung memenuhi matanya. Nyala api kuning di tubuhnya diam-diam jatuh pada raksasa emas, raksasa api agung. Dengan gelombang-gelombang kuno dan misterius terjalin dengan telapak api bersiul dari kepala bersama. Bang bang bang. Satu demi satu, sensasi kesemutan yang cukup untuk membuat kulit kepala mati rasa menyebar dari pusat pertempuran, dan energi kekerasan meluap kemana-mana. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang layak memasuki reinkarnasi kehilangan pertempuran tingkat itu. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Sekarang kita hanya bisa mencobanya. Membakar keputusan, mengintegrasikan, kemarahan Buddha, teratai api. Xiaoyan mengangkat kepalanya tiba-tiba, tubuhnya bergerak seperti hantu, terus-menerus menghindari serangan sengit berikutnya dari kepala suku. Dia mengambil keputusan, dan segera mulai bergerak. Kekuatan api suci di tubuh orang ini berisik dan tidak teratur. Menurut catatan klan kami di daftar api suci, tidak pernah ada api suci seperti ini. Dan orang ini terlihat sangat aneh apa yang dia lakukan. Mata kepala tua itu melonjak, tapi dia sangat bingung saat melihat tindakan Xiaoyan. Api, hei, ada apa? Ketika Xiaoyan memadatkan teratai api seperti biasa, kuali api di depannya meledak dengan hisapan yang menyilaukan, menyerap sumber api suci yang meluap dari tubuh Xiaoyan. Tidak begitu menakutkan, kan? Setelah penginderaan hati-hati, Xiaoyan sangat bersemangat. Tampaknya Fen Jue melangkah ke alam pertama, dan kekuatan kuali api kecil ini sedikit terungkap. Sekarang dia bertarung. Dia hanya perlu menyuntikkan kekuatan api suci ke dalam itu, tampaknya dapat secara otomatis memadatkan dan menggabungkan teratai kemarahan Buddha. Ini hanyalah sesuatu yang dibuat khusus untuk kebugaran Anda sendiri. Ledakan. Pertempuran antara Xiaoyan dan kepala suku tua memicu riak energi mengerikan di tepi Pulau Peri, menyebabkan kekosongan bergetar tanpa henti. Tingkat pertempuran ini benar-benar jarang terjadi di stasiun peri api yang relatif tertutup. Xiaoyi, situasi saudara kedua sepertinya tidak terlalu optimis. Lina dan Xiaoyi bergabung, dan api ungu di tubuh mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda fusi, sehingga mereka mampu mengusir musuh yang kuat dalam satu gerakan, membebaskan beberapa waktu luang untuk menonton Xiaoyan di langit terus-menerus dikejar oleh tetua, dan buru-buru membuka mulutnya. Jangan khawatir, karena saudara kedua ada di sini, dia pasti punya rencananya. Prioritas utama kita saat ini adalah menghentikan prajurit elf dari suku barat untuk saudara kedua, dan kita tidak boleh menambah beban apapun pada saudara kedua.
Wajah Xiao Yi Junmei melirik lingkaran pertempuran antara Xiao Yan dan kepala suku tua. Akibat dari tingkat pertempuran itu membuat kelopak matanya melompat dengan keras. Melihat banyak pembangkit tenaga listrik di suku barat di depannya, dia mendengus dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, api ungu pada mereka berdua menjadi lebih bergejolak, dan mereka segera berbaur di medan perang. Tetapi kekuatan api ungu ini adalah tirani. Ledakan. Kepala tua itu mengangkat jarinya, dan gelombang misterius memenuhi udara, dan api coklat berlama-lama di ujung jarinya. Dia benar-benar memperkirakan di mana Xiao Yan akan mendarat selanjutnya, dan menunjukkannya. Di atas tubuh Xiao Yan. Mencicit. Pada saat yang sama, Xiao Yan berkonsentrasi untuk menyampaikan sumber api suci ke kuali api kecil. Ditabrak oleh orang ini seperti ini, tubuh emas abadi dengan cepat menyusut. Meskipun tidak ada jejak pecah, gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari tubuh emas abadi, yang membuat Xiao Yan merasa pusing. Reinkarnasi tingkat pertama benar-benar luar biasa, tapi hanya itu. Buddha's Furious Fire Lotus. Xiao Yan meraung, api kuali bergetar sedikit, dan langsung muncul di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat yang sama, biji teratai api yang indah membawa energi agung diam-diam terbengkalai di tangan Xiao Yan. Bahkan jika biji teratai yang sempurna dan halus belum dilepaskan, aura yang terkandung di dalamnya membuat semua orang di ruang ini merasakan aura yang sangat berat. Golum, kekuatan macam apa ini? Murid kepala tua itu menyusut dengan keras, matanya penuh keheranan, dan matanya tertuju pada kuali api kecil di telapak tangan Xiao Yan. Sejak kemunculan kuali yang menyala ini, kekuatan di tubuh kepala suku telah menghasilkan ketakutan yang sangat tirani. Bahkan jika dia tahu bahwa Xiao Yan membawa api suci, dia menahan diri dengan baik, tetapi keuntungannya adalah perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dia berpikir dalam hatinya bahwa celah ini tidak dapat dibuat oleh api suci. Alasan: Buddha 5 warna teratai api furious. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya. Biji teratai kecil yang halus di telapak tangannya seperti lubang hitam, perlahan mekar dengan paksaan api yang tak ada habisnya. Riak api 5 warna yang luas dan megah tiba-tiba menyebar dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Dalam nyala api itu, ada beberapa kekuatan yang sama sekali berbeda. Baru saja muncul, seluruh kekosongan yang stabil bergetar. Bahkan nyala api ungu yang ada sebelumnya, semua bergetar dengan keras. Orang gila ini, pada saat ini, wajah kepala suku lama akhirnya benar-benar mengeras. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tahu betapa menakutkannya intensitas serangan yang digunakan Xiao Yan sekarang. Api roh api, merasakan teratai api 5 warna Xiao Yan yang hampir hancur, kepala tua itu memiliki wajah dingin. Cahaya langka melintas di matanya, semua energi di tubuh diaduk bersama, dan api coklat tersapu, mengembun menjadi energi 1000 meter. Bayangan jiwa, mengaum seperti binatang buas. Ledakan, dua fluktuasi energi yang tak terbatas bertabrakan dengan keras di antara dunia ini. Dan bahkan jika orang-orang yang bertarung berjauhan, mereka dapat dengan jelas mencium perasaan kesemutan di kulit kepala ini. Bulu. Kekuatan seperti ini benar-benar bisa ditampilkan oleh manusia dengan kekuatan makhluk abadi bintang 8. Merasakan energi yang merasuk dari kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, para pejuang elf di kedua sisi berhenti bertarung pada saat yang sama, dan mereka bergabung untuk membentuk penghalang energi untuk mencegah penyebaran kekuatan mereka. Wong Bas, ini belum berakhir. Ledakan aku. Melihat api coklat dan biji teratai 5 warna yang serasi untuk sementara waktu, suara Xiao Yan terdengar seperti iblis di dunia ini. Tidak baik. Mendengarkan suara Xiao Yan, pupil kepala tua itu menyusut dengan keras, dan penglihatannya menjadi kabur. Kekuatan reinkarnasi dan api coklat miring bersama, berubah menjadi sungai coklat, mencoba menghentikan penghancuran diri lotus api. Ledakan. Tidak peduli apa yang kepala tua itu lakukan, lotus api tiba-tiba meledak di bawah kendali Xiao Yan, dan kekuatan yang melonjak turun dari langit, secara paksa membakar kekosongan yang stabil ini menjadi berantakan. Nyala api 5 warna yang indah memancarkan aura terkuras dan dekaden yang kuat.
Tampaknya di bawah kekuatannya, kekosongan dan kehidupan prajurit peri akan dengan mudah membusuk. Tinggalkan aku sendiri. Merasa bahwa kepala suku tua memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Tubuh Xiao Yan diberkati oleh banyak kekuatan, dan dia berubah menjadi meteor yang menyala. Langsung digantungkan ke pusat ledakan, mencoba memberikan pukulan fatal pada kepala suku tua. Informasi yang Aisyah katakan tidak akurat. Pusat kekuatan reinkarnasi di suku barat ini memiliki sejumlah pembangkit tenaga reinkarnasi dalam pertempuran ini saja, tetapi kekuatan kepala suku ini pada tingkat reinkarnasi pertama tidak diragukan lagi adalah suku barat. Jika pria kelas menengah dapat diikat dan dipenjara, itu juga akan menjadi pukulan telak bagi suku barat. Sombong, jangan pergi terlalu jauh. Dan tepat ketika Xiao Yan mulai bergerak untuk mempersiapkan serangan terkuat, seorang wanita bayangan kupu-kupu ringan menembus langit dan muncul di hadapan elf yang tak terhitung jumlahnya, dan suara teriakan marah keluar dari tubuh energi. Apa ini? Ketika suara bergerak ini terdengar, Xiao Yan hanya merasa pikirannya kesurupan sesaat. Mata yang tak terhitung jumlahnya terangkat dan melihat ke langit, dan kemudian seorang wanita bayangan kupu-kupu yang terdiri dari energi muncul di atas kepala tetua dari udara tipis. Di bawah perhatian semua orang, yang terakhir perlahan-lahan mengulurkan tangan batu giok yang ramping dan meledak ke dalam lotus api 5 warna. Di bawah, aura kehancuran yang keluar ditekan. Ledakan, bayangan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya miring dari tubuh energi mereka, tiba-tiba terjalin dengan lotus api 5 warna yang meledak dengan kekuatan yang sangat panas dan misterius. Bayangan kupu-kupu naik, dan ternyata itu adalah ledakan instan suhu tinggi yang menakutkan yang tidak kurang dari kekuatan api suci, menguapkan kekuatan api suci yang cukup untuk mengancam ruang ini. Mundur, setelah melakukan semua ini, bayangan kupu-kupu energi tampaknya telah menggunakan semua kekuatan dan menghilang dengan mudah. Tetapi perintah yang terkandung dalam suara, bahkan kepala tetua harus mematuhinya. Retakan, begitu suara itu jatuh, tubuh energinya menghilang begitu saja. Manusia sialan, suku barat mundur. Kepala tua melemparkan pandangan menyesal pada Xiao Yan, Xiao Yi dan yang lainnya, dan segera melambaikan tangannya, dan segera pergi dari sini bersama banyak prajurit peri di suku barat. Apa itu tadi? Xiao Yan memiliki beberapa keraguan di hatinya, sepertinya kekuatan yang terkandung dalam tubuh gadis bayangan kupu-kupu yang baru saja meninggal tidak bisa diremehkan. Komandan suku barat Alice. Kekuatan reinkarnasi tingkat pertama. Dikatakan bahwa di antara peri api, beberapa tetua tingkat kedua tidak dapat mengalahkannya. Xiao Yi membungkuk dan berkata, "Oke, karena krisis sudah berakhir, mari kita perbaiki tempat ini dengan benar. Ketika kamu sudah menyelesaikannya, saatnya untuk bersaing memperebutkan peri api. Bagaimanapun juga, aku di sini untuk membantumu kali ini." Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Ada rasa lega dan lega yang langka dalam suaranya. Perang antara suku barat dan suku selatan telah berakhir. Setelah hampir sebulan istirahat, suku selatan pulih sepenuhnya. Sebaliknya, setelah suku barat kembali, tidak ada tindakan. Adapun Aisyah dan yang lainnya, mereka ditahan di suku selatan. Peri selatan tinggal di rumah kayu hutan, cukup bersih dan rapi, dan ada aroma samar. Sudah selesai. Melihat Xiao Yi dan Lina berjalan dengan tangan masing-masing, Xiao Yan bercanda, tapi Xiao Yan tidak bisa tidak melirik Lina, putri dari keluarga kerajaan peri api. Hari ini, dia benar-benar berbeda dari waktu pertempuran. Dia telah berubah menjadi kabut air yang tertinggal, rok herbal hijau, dan mengenakan tule air hijau, dan aroma samar menyebar di udara. Otot-ototnya tebal dan gemuk, seperti anggrek terpencil. Dia menawan dan tanpa tulang, dan dia benar-benar layak menjadi putri dari klan Fire Elf. Apakah itu temperamennya atau kekuatan misterius di tubuhnya? Dia menakjubkan. Yah, semuanya sudah berakhir untuk saat ini. Xiao Yi menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Semua masalah utama suku Tianan telah ditangani hari ini, tetapi dia dapat dengan nyaman menyusut di sini, menunggu tindakan selanjutnya. Lina telah melihat saudara kedua Xiao Yan.
Lina membungkuk sedikit dan sangat sopan kepada Xiao Yan. Tapi dia mengikuti Xiao Yi dari awal sampai akhir, dan sangat lengket. Ceritakan tentang situasi saat ini. Tampaknya suku selatan tidak terlalu optimis. Xiao Yan mengabaikan pasangan itu untuk saat ini, tetapi bertanya tentang bisnisnya. Lina adalah salah satu cabang dari keluarga kerajaan di antara para peri api. Karena dukungannya aku bisa membentuk suku selatan untuk melawan dua putri lainnya. Meskipun suku selatan sedang menurun, untungnya distribusi kekuatannya merata, dan juga bisa bersaing dengan dua suku lainnya. Sayangnya, kali ini dirancang oleh Alice untuk membubarkan kekuatan suku selatan kita. Memikirkannya kembali sekarang, Xiao Yi masih ketakutan. Ada apa dengan embrio api suci dan segel reinkarnasimu? Dan kekuatan api ungumu tidak boleh diremehkan. Xiao Yan mengangguk dan terus bertanya. Embrio api suci akan menjadi api suci baru di masa depan. Adapun kekuatan dan peringkat, saya tidak tahu apakah saya tidak melangkah ke reinkarnasi. Tetapi menurut perkiraan saya, kekuatan api baru api suci seharusnya ada di 20 dalam daftar api suci. Berkeliaran. Adapun segel reinkarnasi dan api ungu, mereka sebenarnya terkait dengan peri api. Karena di antara peri api, ada api suci yang berharga dengan tradisi panjang. Xiao Yi menjelaskan dengan belak-belakan. Tetapi ketika dia mengucapkan kata api suci, di keluarga peri api, ekspresinya sangat aneh. Oh, sebenarnya ada api suci warisan di antara peri api. Xiao Yan masih sangat terkejut dengan ini. Karena segel reinkarnasi, aku hampir tidak bisa menggunakan kekuatan beberapa api suci. Tapi selama hampir ribuan tahun, tidak ada yang mampu menaklukkan api suci. Markas Fire Elf mengklaim demikian, tapi kurasa ada adalah misteri lain. Aku curiga ada yang salah dengan api suci ini. Xiao Yi mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Sesuatu yang salah. Lina terkejut dengan keberadaan ini. Apa yang Xiao Yi katakan sekarang, tetapi tidak pernah menyebutkannya pada dirinya sendiri. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik. Singkatnya, dari umpan balik yang saya terima dari segel reinkarnasi, saya khawatir ada beberapa rahasia yang tidak diketahui dalam api suci ini. Menurut dugaanku, seharusnya para tetua di markas peri api yang mengatakannya untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Xiao Yi berkata dengan suara yang dalam, jelas ini adalah pertama kalinya untuk mengatakan hal seperti itu. Di masa lalu, kata-kata ini bahkan tidak pernah disebutkan oleh Lina. Tapi bukankah kamu mengatakan hal yang sama kepada para tetua lainnya di suku itu? Kejutan langka muncul di wajah elegan Lina, seolah-olah dia sedikit bingung dengan kata-kata Xiao Yi. Dalam suku, pasti akan ada beberapa identitas yang tidak diketahui. Aku melakukan ini untuk mempertahankan kekuatan terakhir kita. Xiao Yi berkata dengan getir. Yah, aku akan memperhatikan masalah ini. Ngomong-ngomong, selain suku Barat Elis yang perlu diwaspadai, sepertinya ada suku lain. Kenapa tidak ada pergerakan baru-baru ini? Xiao Yan memandang Xiao Yi dan bertanya. Pertanyaan ini juga menjadi prioritas utama saat ini. Situasi tidak optimis bagi tiga suku besar pesaing. Air Terjun Timur, Putri Qianqin. Suku selatan kami adalah yang terlemah di antara tiga suku besar. Satu adalah tingkat pertama, satu adalah reinkarnasi, dan tidak sedikit yang menyentuh reinkarnasi dan makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 8. Namun, di antara dua suku lainnya, meskipun hanya ada satu tetua tingkat pertama, ada beberapa pembangkit tenaga reinkarnasi, dan kedua putri juga reinkarnasi tingkat pertama, tetapi Putri Qianqin ini terlibat dalam permainan caturnya sendiri sepanjang hari. Dari cara kaligrafi dan lukisan, sepertinya tidak ada niat untuk bersaing. Xiao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan rumit. Dong dong dong, Tuan, surat dari suku Barat dan suku Timur dikirim bersama oleh kedua suku. Silakan lihat. Pada saat yang sama, seorang prajurit peri mengetuk pintu, menyerahkan Lina sebuah amplop yang indah, dan segera pergi. 3 hari kemudian, itu akan diselenggarakan bersama oleh markas Fire Elf, dan kompetisi kandidat akan diadakan di altar Elf.
Tiga suku besar kita masing-masing dapat mengirim 3 orang kuat untuk berpartisipasi. Begitu 3 dari mereka kalah, kontes akan kalah. Kompetisinya adalah pertarungan 1 lawan 1. Pemenangnya kemudian bisa berhadapan dengan lawan berikutnya. Yang kalah keluar, sampai ketiga pihak kalah. Dan pemenang terakhir akan menjadi patriark peri api berikutnya. Dalam teks pendek itu mengungkapkan depresi berat. Trik yang cerdas. Setelah mereka bertiga membaca isi amplop bersama-sama, mereka bergumam. Di suku kami, hanya ada satu dan hanya satu tetua tingkat reinkarnasi yang kuat. Meskipun kekuatan dan pengalamannya tidak sebanding dengan 2 suku lainnya, itu juga yang terakhir dari suku kami. Xiao Yi berkata, dengan wajah yang sangat jelek, hal semacam ini mungkin disengaja oleh 2 suku lainnya. Bagaimana dengan kekuatan sebenarnya dari 2 suku lainnya? Setiap suku mengirim 3 orang. Jika mereka memiliki kekuatan peringkat reinkarnasi kedua atau lebih tinggi, itu akan merepotkan. Xiao Yan mengangguk, tapi dia tahu celah yang menakutkan antara tingkat 1 dan 2. Seperti dia sekarang, batasnya mungkin hanya tingkat reinkarnasi 1. Tidak akan ada ordo tingkat kedua. Kekuatan dari 3 suku besar semuanya dibentuk oleh kita. Seperti pembangkit tenaga listrik semacam ini di atas ordo tingkat kedua, seharusnya hanya ada markas Fire Elf. Xiao Yi menjelaskan, tidak apa-apa, suku selatan kita, hanya kau dan aku dan tetua reinkarnasi tingkat pertama. Tapi saya pikir kompetisi ini mungkin hanya untuk Anda dan saya. Xiao Yan mengangkat bahu, tetapi tidak memiliki rasa takut, dan kewaspadaan yang kental memenuhi matanya. Baiklah, kamu belum menghubungiku selama bertahun-tahun sejak kamu pergi. Jika bukan karena Jiuxin yang membuat pernyataan kali ini, aku khawatir aku masih tidak tahu kesulitanmu. Bawakan anggurnya, kamu harus menghukum dirimu sendiri 3 kali hari ini. Petik 2. Petik 2. Kedua bersaudara itu tidak pulang lagi hari ini. Dan mereka memiliki suasana santai yang berbeda, tentu saja, ini mungkin hanya pertanda badai. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Setelah kita pergi, darurat militer akan diberlakukan di selatan, dan setiap pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal dilarang masuk atau keluar. Begitu ada perubahan, hancurkan gulungan luar angkasa yang saya berikan kepada Anda sesegera mungkin, dan bawa semua orang untuk menghindari. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu tahu, semua orang berada di alun-alun besar di selatan, dan Xiao Yi terus menginstruksikan Lina yang ada di sampingnya, ini juga demi langkah terakhir. Baik, Lina mengangguk, dia secara alami tahu keseriusan masalah saat ini. Untuk mencegah masalah yang tidak perlu, hanya 3 Xiao Yi yang pergi sendirian dalam perjalanan ini. Ini adalah unicorn, binatang langka di antara elf. Saudara kedua, ayo pergi. Xiao Yi menepi ke unicorn di sampingnya, dan melambai ke Xiao Yan. Unicorn cukup jinak, dan bentuk keseluruhannya seperti kuda putih. Ada tanduk spiral di depan dahinya, yang sangat kuat dan suci. Ini memancarkan napas mulia dan murni di seluruh tubuhnya, yang membuat orang merasa hangat. Jangan terlalu khawatir, pada saat ini, Xiao Yan tidak banyak membantu Xiao Yi, karena dia menemukan bahwa tingkat pertumbuhan orang ini agak menakutkan. Ayo pergi. Dengan lambaian tangan, mereka bertiga mengendarai unicorn dan langsung jatuh ke dalam kehampaan, dan memulai perjalanan terpenting di antara peri api. Bagian utara lautan langit, markas para peri api. Tepi danau elf, altar elf, semuanya adalah tempat suci bagi elf api, dan tujuan kompetisi ini terletak di altar elf. Altar peri terletak di titik tertinggi dari seluruh lautan langit. Selama bertahun-tahun, itu telah menjadi satu-satunya tempat untuk berbagai upacara kanonisasi dan kompetisi di antara klan peri api. Dengan stabilitas peri ruang di sini, dengan kata lain, bahkan kekuatan tingkat reinkarnasi lapis kedua dan ketiga biasa tidak dapat menembus kekosongan di sini. Nama altar berasal dari Dewi Peri Api kuno, mahkota Yaoji. Dikatakan bahwa ketika lautan langit tidak bersatu, itu terbagi. Pada saat itu, ada total 12 pegunungan Wushan. Gunung Wushan nomor 1 disebut Puncak Dewi.
Puncak Dewi berdiri di tengah 12 pegunungan Wushan. Itu hijau sepanjang tahun, indah dan tinggi. Energi surga dan bumi Gunung Wushan. Suatu hari, seorang gadis tadi kenal lahir dari Puncak Dewi. Dia memiliki hati yang murni, penampilan yang indah, dan nada yang cocok. Seluruh tubuhnya penuh dengan aroma aneh, dan kekuatannya sangat kuat. Dia pernah mengandalkan kekuatannya dari satu orang, menyapu elf yang tak terhitung jumlahnya di antara 12 pegunungan Wushan di lautan langit, dan memprovokasi elf yang tak terhitung jumlahnya di dunia elf ini untuk sujud kepadanya. Dewi Wushan, nama Yaoji, juga berasal dari ini. Legenda mengatakan bahwa dia adalah inkarnasi alam dan pemimpin para elf. Ada banyak pendapat, tetapi tidak ada yang tahu pengalaman hidupnya, dan tidak ada dasar khusus. Namun, menurut beberapa catatan elf yang tidak jelas, setelah Dewi Yaoji angkat bicara, dia mahir dalam semacam kekuatan berbeda dari dunia besar. Sihir. Kekuatan sihir berasal dari Puncak Dewi dan asal kuno Sangchang. Namun, kekuatan sihir kurang mencolok daripada seni terlarang, dan bahkan memiliki banyak misteri. Ini juga merupakan kekuatan eksklusif Dewi Yaoji. Yaoji lahir dan menaklukkan ras elf yang arogan dan mendominasi di antara 12 pegunungan Wushan dengan kekuatan absolut. Segera, Jiao Jiao yang berkepala 3, penguasa yang pernah menduduki 11 pegunungan Wushan, sepenuhnya menyerah, dan kemudian menyatukan 12 pegunungan Wushan. Integrasi telah membentuk dunia besar lautan elf langit. Setelah waktu yang lama, peri api adalah yang paling kuat, dan para pemimpin di lautan langit telah tumbuh dan dijaga di sini selama beberapa generasi. Altar para elf, konon tempat ini adalah tempat Yaoji, Dewi Wushan, adalah tempat kesuksesan. Setelah Yaoji menyatukan 12 pegunungan Wushan untuk membangun ruang lautan langit, dia akan tertidur di sini sepanjang hari, memahami kekuatan langit dan bumi, dan dengan susah payah mempraktikkan sihir. Ketika dia keluar dari kebiasaan selama beberapa dekade, kekuatannya mendekati puncak reinkarnasi, dan bahkan dewa berkepala 3 Jiao, yang telah selamat dari 8 malapetaka, tidak berani melahirkan ketidaktaatan apapun. Kekuatan semacam itu bisa dikatakan sebagai kekuatan dunia yang sebenarnya, sehingga makhluk elf yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa melihat ke atas dan menyembah. Di masa depan, dengan stabilitas lautan langit dan kemakmuran para elf, Yaoji diam-diam pergi dari sini bersama 3 dewa, dan pergi ke dunia 1000 besar. Setelah waktu yang lama, perang pertama antara surga dan bumi melanda. Altar elf di pegunungan tertinggi di laut dalam di langit, dikelilingi oleh beberapa tanaman dan pohon, dan aroma burung dan bunga adalah surga yang sangat hangat, sebagai permukaan cermin datar. Dan tempat ini benar-benar tanah suci dunia elf. Ketika elf yang tak terhitung jumlahnya masuk ke sini, mereka samar-samar bisa merasakan aura kabur yang ditinggalkan oleh Dewi Yaoji. Saat ini, sudah ada banyak tokoh di altar elf, termasuk banyak tetua dari markas elf api yang bertanggung jawab penuh atas kompetisi ini. Dalam beberapa hari, seluruh dunia elf di lautan langit menjadi bergejolak. Di hadapan pemilihan pemimpin elf, pemilihan elf api, banyak elf tingkat tinggi lainnya dari biasa, elf juga mendatangi mereka satu demi satu. Kedatangan hari kompetisi telah membuat altar roh yang damai ini menjadi hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sosok-sosok berserakan dari semua sisi dengan tertib. Meskipun kebanyakan dari mereka menonton kegembiraan, tetapi mereka tahu bahwa kali ini setelah kompetisi, seluruh keluarga peri api akan benar-benar berubah. Dengan munculnya fenomena berapi-api dari altar elf ini, pembangkit tenaga elf yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke sini tetap diam di luar altar, menunggu anggukan dari para tetua markas peri api sebelum berani masuk pergelangan tangan tirani. Putaran tangan dapat membuat dunia ini tenang, dan kekuatannya penuh dengan pelajaran dari dunia. Dan 3 kelas berat menunggu pertarungan ini. Puff. Seseorang datang. Beberapa pembangkit tenaga elf dengan indera penciuman yang tajam yang tidak aktif di atas pohon hutan menemukan bahwa kekosongan di tepi hutan sedikit runtuh dan menjadi bengkok dalam sekejap. Putri Elis dari suku Barat, dan 2 tetua yang berpartisipasi di belakangnya.
2 dari kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat pertama, dan 1 dari kekuatan tingkat reinkarnasi. Sisi, suku Barat sebenarnya memiliki formasi yang mengerikan. Melihat 3 orang di depan mereka, mereka menerobos kehampaan dan muncul. Banyak pria kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Pemilihan elf api hanya bergantung pada cara tirani dari 3 elektor utama, yang masing-masing menarik hati dan kekuatan orang untuk bertarung satu sama lain di lautan langit, sehingga Alice bisa mendapatkan bantuan pembangkit tenaga elf reinkarnasi tingkat pertama. Bagi mereka, dengan kata lain, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Melihat situasinya, Putri Alice dari suku Barat mengenakan gaun biru muda, dan kasa energi samar menyelimutinya di belakangnya, yang menunjukkan sosok anggunnya dengan jelas dan rambut panjangnya rontok. Tetapi karena angin sangat bising di sini, sebaliknya, itu menari di langit, dengan rantai kristal biru muda di leher batu giok mengungkapkan suasana yang elegan, kulitnya seperti salju, dan senyumnya tersenyum, dan seluruh tubuh bergerak seperti peri. Putri Alice, yang paling menjanjikan di antara 3 pemilih utama, dianggap sebagai pemimpin di antara peri api dalam hal kekuatan dan kecantikan. Orang-orang dari suku timur juga telah tiba. Retakan. Dengan keras 3 orang dari suku barat baru saja keluar dari kehampaan, dan sebuah lorong kosong muncul dari hutan di luar altar. Putri Qianqin di desa timur. Semua orang mengangkat kepala mereka, dan kemudian melodi yang indah bergumam di telinga mereka. Lengan awan yang terakhir bergoyang sedikit, dan pinggang rampingnya benar-benar berkibar, seolah-olah menari tubuh giok mereka dengan ritme-ritme, seperti kupu-kupu yang menari umumnya cantik. Wanita itu terlihat sangat halus, dengan mata yang indah, alis seperti bulu hijau, gigi seperti cangkang, gelang merah muda yang tergeletak di pergelangan tangan alaminya, dan kilau putih dan lembut yang menonjolkan kulitnya. Matanya tampak murni dan murni. Air, sesekali berkedip-kedip dengan sedikit kekhawatiran, memberi orang aura suci yang hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tidak bisa dimainkan. Air terjun timur, Qianqin. Wanita itu membuka mulutnya, senyum manisnya tergantung di wajahnya yang cantik sepanjang waktu. Di antara sandaran tangan Qin Giok, misteri yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan. Gaun Qian berkibar tertiup angin, dan rambut hitam panjang ditambahkan dalam angin. Keindahannya begitu menyesakkan. Para kandidat untuk 2 suku besar telah tiba. Ada 2 orde pertama dan 1 reinkarnasi di suku barat, tetapi hanya ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi di suku timur, ditemani oleh Putri Qianqin dan orde pertama ini. Beberapa elf yang optimis tentang suku timur tampak menyesal. Jelas dalam kompetisi ini, kekuatan di sisi terang telah menentukan kunci hasil. Jangan khawatir, ada orang dari suku selatan. Suara merdu jatuh, dan suasana di seluruh hutan peri mulai berubah, dan menjadi sangat panas. Puff, semuanya, sudah lama menunggu. Xiao Yi melangkah melewati kehampaan dan datang bersama 2 sosok di belakangnya, tersenyum riang pada kerumunan. Di belakang keduanya, satu adalah Xiao Yan yang diam dan tersenyum tipis, dan yang lainnya adalah satu-satunya tetua reinkarnasi tingkat pertama di suku selatan, Ma Wen. Kekuatan di antara suku-suku selatan adalah bagian bawah dari 3 suku dalam hal apapun. Mengapa mereka masih memiliki keberanian untuk bersaing memperebutkan posisi patriark berikutnya? Fluktuasi saluran ruang angkasa perlahan runtuh, dan 9 orang di antara 3 suku besar saling berhadapan di kejauhan. Ada 9 sosok, dan napas setiap orang seluas dan tak terduga seperti laut dalam, yang membuat beberapa pembangkit tenaga peri di sekitarnya memiliki rasa takut yang samar sekilas. 3 suku besar yang dibentuk oleh 3 pemilih utama saja memiliki formasi yang menakutkan, dan jenis formasi dan tulisan tangan ini, saya khawatir ras raksasa seperti Fire Elf dapat mengalahkannya. Pria itu, mungkinkah manusia yang memukul mundur para tetua suku barat dengan kekuatan Dewa Berjuang Bintang 8? Apakah manusia ini benar-benar memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Urusan internal peri api, hal semacam ini terlibat oleh orang luar, aku khawatir.
Pembangkit tenaga elf yang menjadi penonton saling memandang dengan cemas, dan Anda menggumamkan sepatah kata pun kepada saya. Div, apakah orang ini manusia luar biasa yang kamu sebut dia? Kekuatan jangka menengah abadi yang bertarung dengan bintang 8 benar-benar dapat menjatuhkanmu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengambil napas, seorang pelayan wanita di belakang Alice membuat suara kecil, dengan nada menghina dalam suaranya, dan matanya yang indah melirik Xiaoyan. 2 dari tingkat pertama, salah satu puncak reinkarnasi, kekuatan suku barat ini benar-benar luar biasa. Namun, sepertinya ada sesuatu di ruang ini yang membuat Fen Jue dan Seng Yan jijik. Apakah itu ras jahat asing? Xiaoyan melirik altar roh bagian dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Fluktuasi pada 2 pemilih dan 6 orang lainnya tidak buruk, tetapi tampaknya ada suasana aneh di bawah ruang ini. Hei, ya atau tidak, aku khawatir kamu harus mencobanya sendiri. Xiaoyan tertawa santai, tetapi setelah suaranya turun, suhu seluruh dunia tiba-tiba mulai memanas, dan napas panas yang menyengat merembes keluar. Anak laki-laki, kamu. Ya, tepat ketika Maiden Allen hendak berbicara, telapak tangan Alice Yongya terangkat dan melambai, dan yang terakhir menutup mulutnya barusan. Karena semua orang ada di sini, mari kita duduk. Tiba-tiba, sebuah suara panjang terdengar di dunia ini, membuat napas gelisah dan berapi-api dari banyak orang langsung terdiam. 3 atau 4 kali lipat. Ini hanya penatua di antara peri api, bukan yang terkuat. Tampaknya ada alasan mengapa peri api ini bisa menjadi raksasa di dunia. Xiaoyan terkejut. Elder Malin, tunggu sebentar, Alice memiliki sesuatu yang tidak diketahui. Saat lapisan cahaya perak perlahan menghilang di atas altar elf, dan ketika semua orang hendak melangkah ke dalamnya, Alice tiba-tiba mengeluarkan suara. Apa masalahnya? Penatua kedua Malin, meskipun dia sudah berusia beberapa tahun, masih menatap Alice dengan wajah yang cantik. Pemilihan peri api adalah urusan internal peri kita. Sekarang agak tidak masuk akal untuk membiarkan orang luar campur tangan. Suara lembut Alice mengandung beberapa prasangka yang sangat jelas, dan dia berkata dengan bibir dan gigi yang harum di bawah tatapan banyak orang. Bajingan ini. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yi mengutuk dalam hati. Tetapi karena ada begitu banyak kekuatan elf hari ini, tidak mudah untuk menyerang, jadi dia hanya bisa menatap Alice dengan wajah muram. Putri Alice berkata dengan sangat baik, ini adalah urusan internal elf kita, dan sekarang manusia terlibat ini. Setelah pembukaan Alice, beberapa elf kuat yang mendukung suku barat membuka mulut mereka untuk bergabung. Yah, mari kita lakukan. Xiao Yi dan aku telah disumpah sejak kecil, jadi aku datang ke sini hanya untuk Xiao Yi. Kami tidak terlalu tertarik dengan masalah patriark peri apimu. Xiao Yan berjalan menuju Alice selangkah demi selangkah. Semangat juang yang mempesona di tubuhnya mulai meningkat, dan itu samar-samar berubah menjadi api energi berwarna kuning, melepaskan aura suci dan murni. Tuan, ini, Ma Wen di samping melihat penampilan Xiao Yan, dan langsung bertanya-tanya. Mereka datang untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan Fire Elf berikutnya. Tindakan Xiao Yan sepertinya mendorong mereka keluar. Penatua kedua, apakah kamu mendengarnya juga? Jadi menurut pendapat sederhana Alice, lebih baik untuk menangkap manusia ini dan menunggu akhir kompetisi sebelum membuat keputusan. Alice tampaknya memiliki tiket kemenangan di tangannya, dan dia selalu tersenyum tipis di wajahnya. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku pergi. Penatua kedua, tolong beri Xiao Yi segalanya dalam segel reinkarnasi Xiao Yi. Tentu saja, jika kalian semua bersikeras menggunakan kekuatan, Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung, bersedia membuat masalah di sini. Wong Bas. Suara Xiao Yan jatuh, dan nyala api kuning naik seperti matahari terik yang menusuk. Kecemerlangan yang menyilaukan memurnikan kegelisahan di tubuh pembangkit tenaga peri yang tak terhitung jumlahnya, dan energi nyala api yang melonjak tersebar di mana-mana. Dan di bawah ancaman api ini, bahkan pembangkit tenaga listrik elf dengan kekuatan tingkat reinkarnasi benar-benar mencium palpitasi jantung yang langka. Itu benar-benar api suci.
Tidak heran orang ini bisa merasakan hal-hal yang tidak jelas di klan. Jika itu masalahnya, itu saja. Mendengarkan kata-kata provokatif Xiao Yan, penatua kedua Malin menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera menatap Xiao Yan dengan anggukan yang indah, seolah sedang menimbang sesuatu. Xiao Yan, terlepas dari kekuatan atau latar belakangnya, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti oleh keluarga Fire Elf, tetapi itu tidak boleh diremehkan. Jika kata-kata provokatif barusan mengubah siapapun, saya khawatir mereka akan dibunuh oleh pembangkit tenaga elf ini dalam sekejap. Penatua Malin, manusia ini mencoba memprovokasi martabat peri api kita. Tolong perintahkan kami untuk menangkapnya. Di luar altar elf, sekelompok pembangkit tenaga elf menatap Xiao Yan dengan mata tajam, dan jejak kemarahan terdengar seperti guntur. Jelas bahwa mereka sangat kesal ketika mendengar suara Xiao Yan yang sangat arogan. Peri api sangat kuat, tidak mungkinkah seorang pria dengan kekuatan reinkarnasi yang tidak mencukupi untuk memfitnah mereka? Ini adalah saudara kedua saya, jika Anda memiliki perselisihan lebih lanjut. Xiao Yi berbicara pada saat yang sama, aura pembunuh Shen Leng membuat suhu di sini bergejolak. Diam, masuk ke altar, kompetisi akan segera dimulai. Setelah beristirahat, tetua kedua Malin menggelengkan kepalanya, dan kemudian melambaikan tangannya. Lingkaran energi yang menyilaukan memercik, mengalir ke altar jauh di dalam hutan, dan memulai altar sepenuhnya. Pertempuran hari ini, kalian bertiga hanya memiliki satu kesempatan. Pemenangnya akan menjadi Raja Peri Api kita selanjutnya. Yang kalah akan hidup atau mati. Selama kompetisi, dilarang keras bagi pemain kuat manapun untuk mengambil tindakan. Penatua kedua Malin melihat sekeliling dan berkata kepada 9 orang di sekitarnya dan pembangkit tenaga listrik elf yang datang dengan kagum. Suaranya seperti belhong yang luar biasa dalam, memengaruhi jiwa semua orang yang hadir, dan peringatan itu juga sangat jelas. Penatua kedua ini, Malin, yang bertanggung jawab atas persaingan antara 3 suku utama peri api, tidak dapat diduga. Ya, 9 setuju bersama, dan segera melangkah ke altar para elf. Altar elf tidak hanya terletak di titik tertinggi dari seluruh ruang langit laut, tetapi juga di kedalaman hutan yang indah dan tenang, dilindungi oleh lapisan puluhan ribu pesona tebal. Ini adalah tanah suci peri api. Altar adalah lapangan luas ribuan kaki. Itu terbuat dari batu suci dari peri api. Ini sangat suci. Selain keberadaan pesona energi, kata altar adalah memang pantas. Ada beberapa kursi batu di tengah venue untuk mengawasi keadilan kompetisi, serta patung elf yang sangat terang, berdiri dengan tenang di tengah altar. Meskipun itu hanya sebuah patung, semua orang dapat mencium jejak fluktuasi yang sangat kuno dari tubuhnya. Tampaknya kelangsungan hidup dunia ini hanya antara kerutan dan senyuman. Patung Yaoji. Patung itu berdiri di tengah seluruh altar, menunjukkan kepercayaan semua elf kepada Dewi Yaoji, dan semua keputusan dan kompetisi dilakukan secara adil di bawah pengawasannya. Suasana yang hidup perlahan menyelimuti altar suci ini, dan pertempuran tak terlihat akan segera dimulai. 3 pemilih maju, dan Anda memiliki kesempatan untuk menarik banyak. Salah satu dari 3 akan kalah dan langsung maju ke final. 2 yang ditarik akan mulai bertarung bersama. Akan ada 3 dari masing-masing pihak. Ngomong-ngomong, jika kamu menentang Xiao Yan, kamu tidak boleh membunuhnya. Jika tidak, klan akan menghadapinya sesuai aturan. Penatua Malin berdiri dengan anggun di depan patung Yaoji, mengerutkan kening, dan segera menambahkan beberapa kondisi lain ke aturan akhir. Lagi pula, karena kata-kata terakhir Xiao Yan dan nyala api kuning, dia harus mengatakan peri api masih membutuhkan sedikit-sedikit kekuatan dari Xiao Yan. Apakah kamu diremehkan? Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum, tapi ini normal. Bagaimanapun, jarak antara Dousian Bintang 8 dan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi seperti jurang, dan hanya ada sedikit pejuang di seluruh dunia 1000 besar yang bisa melintasi kelas. Ini, aku khawatir itu ada hubungannya dengan api kuning barusan. Beberapa sosok elf terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu.
Tetapi mereka dapat menebak beberapa petunjuk ketika mereka memikirkannya dalam sekejap. Tetapi mereka tetap diam di tengah altar saat ini, menunggu kompetisi menarik berikutnya. Pertempuran berikutnya akan menjadi belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat sengit. Percepat. Melihat ketiga pemilih itu mengangguk bersama, Malin melambai dan mendesak. Puff. Xiao Yi, Putri Alice dan Putri Qianqin melangkah maju bersama, dan kemudian mulai menarik undian di bawah bimbingan elder kedua Malin. Apa hasilnya? Di antara ketiganya, saya tidak tahu siapa yang beruntung bisa langsung gagal melaju ke final. Ada banyak elf dan orang kuat di antara penonton yang menebak. Apakah situasinya tidak optimis? Xiao Yan duduk dengan bangga di kursi batu, matanya dengan ringan menyapu patung Yaoji dan ruang altar ini. Tampaknya ada kekuatan jahat yang sangat tidak jelas yang perlahan terpancar keluar. Suasana yang sangat jelek dan kejam. Keluarga peri api ini, apakah sesuatu terjadi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian senyum di wajahnya perlahan turun, dan mati lemas di sudut bibirnya sedingin gua berusia 1000 tahun. Kakak kedua. Beberapa menit kemudian, Xiao Yi diam-diam mundur. Tetapi pada saat ini, matanya dipenuhi dengan rasa berat yang langka, dan hasil lotre mungkin sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Sayangnya, kami menarik undian melawan suku Elis. Bibir Xiao Yi sedikit kering, dan sudut matanya setajam ujung pisau, dan dia menatap ketiga Elis di kejauhan. Kedua suku telah bertarung ratusan kali, besar dan kecil, dan mereka telah menjalin hubungan yang sangat dalam. Sekarang pertempuran pertama akan segera terjadi, dan itu wajar untuk terlihat seperti kebencian. Apakah Putri Qianqin yang gagal? Xiao Yan mengangguk, tiba-tiba menoleh untuk melihat ke atas. Putri Qianqin memainkan piano dengan kedua tangan, melihat kemudahan dan ketenangan. Tetapi ketika dia melihat yang terakhir, tubuh yang mendominasi di tubuhnya benar-benar meledak dengan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan yang melonjak. Saya selalu merasa bahwa orang ini adalah penghalang terbesar. Memindai tanpa hasil, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke tiga Elis. Keduanya adalah peringkat reinkarnasi, dan yang lainnya adalah peringkat reinkarnasi. Tulisan tangan yang begitu besar sudah cukup untuk membuat orang kuat manapun menganggapnya serius. Di babak pertama, saya akan bermain. Dengan suara yang tertahan, Ellen, salah satu elf pelayan di belakang Alice, melangkah keluar dan menatap Xiao Yi dengan tatapan sengit, dan niat membunuh yang dingin tidak tersamarkan. Kakak kedua, lepaskan aku. Xiao Yi memiliki tubuh yang ramping, dan wajahnya yang tampan dikelilingi oleh api ungu, dan ada pemberontakan yang melekat di tulangnya. Tidak, Penatua Marvin, pertempuran ini terserah padamu. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berbalik untuk berbicara dengan pria tua di belakangnya. Baik, biarkan orang tua itu datang dan bertemu dengan orang-orang kasar dari suku baratmu. Hahaha, Penatua Marwen melangkah keluar, dan ruang altar di sekitar tubuhnya benar-benar menggeliat sedikit, dan api coklat yang sangat ganas perlahan-lahan tersapu. Pertempuran pertama, pangkat reinkarnasi suku Barat Alan vs pangkat reinkarnasi suku Selatan Marvin. Suara besar itu datang dari mulut tetua kedua Malin, dan tiba-tiba energi seluruh dunia mulai mendidih dengan cara yang langka. Pesona, buka. Penatua kedua Malin mendengus dingin, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan sepotong batu peri perak, menghancurkannya sesuka hati. Kekuatan kuno dan besar itu miring seperti air pasang, dan tiba-tiba mengisi kekosongan altar suci ini, lapis demi lapis. Penghalang energi yang sangat tebal menutupi tubuh semua orang. Tingkat penghalang energi ini cukup untuk menahan konfrontasi sengit dari tingkat reinkarnasi kedua dan ketiga. Altar saat ini seperti dua bentuk O, di dalam dan di luar. Lingkaran kecil perlindungan menutupi bagian tengah altar, dan lingkaran luar kecuali bagian tengah altar adalah tempat pertempuran. Alan, peringkat reinkarnasi belaka, mari kita akui kekalahan sesegera mungkin. Kesenjangan antara peringkat reinkarnasi dan peringkat pertama seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Mawen mengenakan jubah abu-abu, dengan garis-garis api coklat muda tergambar di pakaiannya.
Pada saat ini, Mawen melangkah ke penghalang altar dan berkata kepada Alan, ekspresi percaya diri di antara kata-katanya tidak diragukan lagi ditampilkan. Tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa. Lanjutkan. Alan mengabaikannya, dan membuang muka dengan provokasi yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Pada saat yang sama, tubuhnya ditutupi dengan api coklat kuno dan misterius. Setelah dengungan rendah, Alan dan Marvin menjadi kuat. Pria itu menyapu udara altar secara langsung, dan tekanan reinkarnasi pada tubuhnya menyebar seperti sungai yang bergelombang, membuat suasana di tanah altar ini ditekan hingga ekstrim. Pertempuran pertama dimulai. Dengan penekanan kekuatannya, Marvin tidak ragu-ragu. Selama nyala api yang menderu di sekujur tubuhnya, nyala api coklat yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi lingkaran cahaya yang menyilaukan. Kelopak mata pembangkit tenaga listrik elf berkedut hebat. Kekuatan reinkarnasi tingkat pertama sangat menakutkan. Sisi, Alan tidak bergerak dengan tergesa-gesa. Api coklat yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan api energi berukuran 100 zang di sekitarnya. Api coklat yang tak terhitung jumlahnya bertahan. Tubuhnya berada di tengah lautan api, dan sepertinya sesuatu terdengar perlahan. Apa itu? Xiao Yan dan Xiao Yi menahan napas saat mereka menyaksikan pertempuran di altar, tetapi menemukan bahwa di tengah lautan api yang dilempar Alan, ada sesuatu yang menjulang, membawa semacam kekuatan khusus. Itu adalah batu yang tampaknya biasa, tetapi batu itu berwarna biru, dan ada bulu yang bertatahkan di dalam batu itu. Penyihir, bagaimana bisa melihat ini? Wajah tampan Xiao Yi menjadi muram, membuatnya terlihat sangat terdistorsi dan jelek. Api elf di elf api lahir di ruang lautan langit, dan kekuatan mereka sedikit lebih tirani daripada api biasa di langit, dan ada banyak legenda mengandalkan ini jenis api, kekuatan peri api kuat. Pembaca memiliki kesempatan beruntung untuk memata-matai kekuatan sihir tertinggi dan kesempatan Dewi Yaoji. Saya tidak menyangka bahwa langkah reinkarnasi Alan ini akan sangat beruntung. Senjata ajaib, meskipun tidak bisa mengalahkan Malao, itu juga bisa menghabiskan banyak kekuatan Malao. Xiao Yi bergumam pada dirinya sendiri, tapi itu lebih seperti menjelaskan alasannya dengan Xiao Yan. Jangan khawatir, lihat saja. Xiao Yan mengangguk acuh tak acuh. Aura kekerasan di matanya seperti harimau marah yang tertidur di sini. Sihir itu hanya sentuhan kekuatan Dewi Yaoji. Di hadapan kekuatan absolut, kamu tidak punya kesempatan. Peradangan. Mata Marvin jatuh pada batu biru dengan energi yang kuat di lautan api harun, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba jatuh. Jelas dia tidak akan memegang tangan apapun. Jika tidak, begitu Alan mendorong benda ini dengan sekuat tenaga, itu akan mencapai itu kadang-kadang. Anda mau tidak mau harus mengeluarkan lebih banyak energi. Kekuatan senjata penyihir mirip dengan senjata abadi di dunia 1000 besar, tetapi masih jauh dari cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Namun, kekuatan alat penyihir tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan Dewi Yaoji, dan kekuatan di tubuh semua pembangkit tenaga elf memiliki hubungan yang sangat diperlukan dengan Yaoji. Jadi hal semacam ini kuat untuk para elf. Sejauh menyangkut, itu bukan hanya harta langka, tetapi juga senjata yang sulit untuk dihadapi. Apakah kamu juga takut? Alan tersenyum perlahan, dan kemudian kekuatan reinkarnasi di tubuhnya bekerja dengan sempurna. Sebuah tangan giok ramping menekan dadanya dan menepuknya tanpa ampun. Darah merah cerah meluap dari sudut mulutnya yang dingin, dan dikumpulkan dan dipegang olehnya. Telapak tangan, terbungkus api coklat, jatuh langsung ke sihir. Ini benar-benar berharga. Merasakan serangan Alan yang mengancam jiwa, kekuatan reinkarnasi dalam diri Marvin justru menjadi semakin berat, seperti gunung dengan puluhan ribu beban menekan tubuhnya. Mawen, kamu tidak membedakan yang benar dari yang salah. Kamu membantu Dou dan melecehkan, hari ini. Aku akan menggantikan Putri Alice dan membunuhmu. Wuyu biru. Alan tidak bisa menjaga kelemahan di tubuhnya. Dan ada ekspresi gila yang tergantung dari sudut mulutnya. Esensi darah dan batu cian terjalin erat, dan lingkaran energi cian seperti pusaran air lubang hitam kecil.
itu berpusat di depannya, dan keluar sembarangan ke segala arah. Dan fluktuasi mengerikan yang dihasilkan di sepanjang jalan mungkin cukup untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi manapun. Bagus datang. Tawa Marvin bergema seperti guntur, dan semua orang tiba-tiba melihat, ketika serangan pusaran lubang hitam yang menakutkan milik Aaron bersentuhan dengan lingkungan Marvin, semburan angin kencang yang sangat tajam menyapu. Melihat ke atas, rantai api coklat berukuran 1000 kaki, membawa arogansi mencekik yang sangat kuat, dengan kejam menghancurkan serangan Allen dalam posisi yang hampir merusak. Wong Bas. Dengan tingkat serangan ini, mata indah Ellen yang sudah lemah menyusut dengan keras, dan dia bahkan merasa bahwa bahkan dengan berkas senjata penyihir, mustahil baginya untuk mengalahkan Marvin yang begitu marah. Orang ini agak berdarah. Mata Xiao Yan menyapu langit dan mengikuti rantai api coklat. Pada saat ini, Ma Wen tidak berekspresi, pupil matanya sangat dingin, dan niat membunuh yang tak berujung dimiringkan, sehingga tubuh dan kekuatan Allen digerogoti sedikit demi sedikit. Makan. Wah, retakan. Rantai api coklat merobek dengan serangan sengit, merobek semua pertahanan serangan Allen hampir seketika, dan yang terakhir tidak memegang tangan apapun, dan metodenya sangat kejam untuk membuat Allen koma. Dan akhirnya ditendang keluar dari ruang altar dengan satu tendangan, dan menendang ke posisi beberapa orang di suku barat. Petik 2. Pada saat ini, para penonton terdiam, meskipun ada kesenjangan besar antara kedua kekuatan. Pertempuran semacam ini terlalu rapi, bukan? Siapa yang mengira bahwa dalam pertempuran pertama dua suku barat daya, Alan, yang memiliki senjata penyihir, akan dengan mudah dibunuh olehnya? Meskipun ada aturan yang jelas dalam kompetisi, hidup dan mati tidak relevan, tetapi Marvin tidak langsung mencekik Ellen. Apa yang dia lakukan sekarang adalah secara alami untuk memperingatkan pembangkit tenaga elf lain dengan niat buruk. Allen hari ini berada di ambang kematian, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya berjatuhan dan mengamuk. Bahkan jika dia pulih, saya khawatir vitalitasnya akan sangat rusak. Div keluar dari kursi ini. Setelah melakukan semua ini, ada semburan aura berwarna darah di wajah Ma Wen, dan dia memelototinya. Keluar. Suara Marvin seperti guntur yang menggelegar, bergema di seluruh altar, dan dengan kekuatan reinkarnasi, ternyata membuat semua orang di bawah perlindungan pesona gelisah. Kekuatan Marvin ini tidak buruk. Jika ini berlanjut, dalam 1000 tahun, saya khawatir dia memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kursi tetua peri api. Melihat akhir putaran pertama kompetisi, tetua kedua Malin mengangguk ke yang terakhir dengan senyum di wajahnya. Kekuatan yang ditampilkan oleh keduanya selama pertempuran jauh lebih tirani daripada reinkarnasi tingkat pertama biasa. Marvin tua, kamu diganggu oleh suku barat kami beberapa tahun yang lalu dan berubah menjadi anjing yang hilang. Bagaimana dia bisa memanggilmu ke sini hari ini? Div mengulurkan tangannya untuk mengambil Allen yang tidak sadarkan diri. Bahkan tanpa melihatnya, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, langsung menyamai aura Marvin. Ma Wen adalah elf berjiwa bebas di antara klan elf, tapi sayangnya, ketika tiga suku besar berdiri terpisah, dia dengan tulus diundang untuk bergabung oleh suku barat. Jika undangan itu gagal, dia hampir dibunuh oleh Div. Kepala berada di tempat yang berbeda, yang juga menciptakan keyakinan Ma Wen pada perintah Xiao Yi. Kata-katamu saja tidak cukup untuk kualifikasi seperti itu. Ketika Ma Wen mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan ada niat membunuh yang suram di matanya. Sekarang kamu sudah siap, kalau begitu mari kita mulai. Suara itu jatuh, dan pertempuran kedua dimulai sepenuhnya. Orang tua, kamu cukup beruntung untuk melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini, kursi ini akan membuatmu menjadi abu. Ada senyum arogan sarkastik di sudut mulut Div, dan energi di seluruh pesona mulai sedikit bergetar. Tepat di pikiranku, mata Ma Wen menjadi sangat dingin, urat di lengannya meledak, dan sudut mulut dan senyumnya juga menjadi dalam dan dingin. Pada saat yang sama, telapak kakinya menginjak kehampaan dengan kejam, dan nyala api yang tak terlihat bergejolak,
menyebar. Jenis horor suhu tinggi dan kekuatan misterius membuat jantung berdebar. Ledakan. Tubuh keduanya menghilang di tempat dalam sekejap, dan mereka melangkah keluar dan mulai bertarung di tengah penghalang altar. Karena keduanya memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, mereka seimbang. Jadi pada awalnya, reinkarnasi yang menakutkan dari keduanya, bersama dengan kekuatan unik dari peri api, berubah menjadi dua meteor, mendatangkan malapetaka, pesona, kemanapun mereka pergi. Kehampaan bersenandung, dan jejak riak energi kekerasan menyebar. Kakak kedua, aku akan pergi sebentar. Melihat dua orang yang bertarung sengit di arena, Xiao Yi mendekati Xiao Yan dan berbicara dengan suara rendah. Suaranya juga terlihat sangat khawatir. Jika pemilihan ini gagal, saya khawatir situasi mereka. Tidak penting. Ngomong-ngomong, Putri Qianqin dari Tanah Timur, katakan padaku secara spesifik. Aku selalu merasa bahwa orang ini bahkan lebih berbahaya daripada Alice. Mata Xiao Yan terus menatap Alice dan Qianqin. Hanya mengandalkan kekuatan jiwa dan indera penciumannya, Xiao Yan secara kasar bisa menilai tingkat bahaya keduanya. Putri Alice dan Putri Qianqin, baik dari segi penampilan maupun kekuatan, benar-benar tokoh teratas di antara para peri api. Putri Alice selalu memiliki aura kepercayaan diri yang superior. Di sisi lain, Putri Qianqin tidak berbeda dengan putri yang lemah, tetapi berdasarkan tahun-tahun pertempuran Xiao Yan, dapat dengan mudah disimpulkan bahwa Putri Qianqin ini luar biasa. Yang paling penting adalah cangkang tirani dan beberapa kekuatan tiran di tubuhnya benar-benar melonjak aneh ketika Xiao Yan sedang menonton Putri Qianqin. Rasanya seperti sedang menghadapi musuh besar. Putri, anak manusia di belakang Tuan Yi sepertinya menatapmu dengan sengaja atau tidak, bagaimana menurutmu? Dua penjaga elf reinkarnasi wanita di samping Qianqin mengerutkan kening, dan segera menurunkan suara mereka dan berkata di telinga mereka. Tidak masalah, bagaimanapun, akan ada pertempuran antara dia dan aku. Putri Qianqin tersenyum dan berkata, jari-jari Xian Xiong melambai dan berputar, dan gerakan bergerak memenuhi udara, seolah-olah ada kata-kata dalam kata-katanya. Putri, menurutku kamu terlalu memikirkannya. Di antara tiga orang di suku selatan, hanya Ma Wen adalah satu-satunya di tahap reinkarnasi, dan dua lainnya belum melangkah ke reinkarnasi. Bahkan jika mereka memegang api suci yang terkenal di ribuan dunia di tangan mereka, mereka jelas bukan saingan Putri Alice. Yang perlu dikhawatirkan sang putri adalah bagaimana menghadapi Putri Alice. Bagaimanapun, kami memiliki peluang besar untuk memenangkan kompetisi ini. Peri perempuan semi tersenyum, jelas sudah menghitung peluang kemenangan Qianqin. Tidak selalu. Putri Qianqin tiba-tiba tersenyum, dan kemudian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diam-diam menyaksikan pertempuran di atas langit, seolah-olah semuanya ada di tangannya. Hanya dia yang tahu bahwa meskipun Alice tirani, sangat disayangkan karena beberapa intuisi, dia tahu bahwa yang terakhir bukanlah lawan Xiao Yan. Bagaimanapun, ada sesuatu dalam diri Xiao Yan yang membuatnya bahkan kekuatan tingkat pertama takut. Bang bang bang. Tepat ketika pikiran setiap orang berbeda, suara tabrakan antar logam yang deras membentuk satu demi satu kekuatan reinkarnasi yang sangat keras, yang menyapu ruang altar, dan suara ledakan yang mengerikan dapat terdengar tanpa henti. Semua orang buru-buru melihat ke atas, dan seluruh ruang altar memiliki rasa distorsi kabur yang langka, dan pelakunya adalah dua pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan reinkarnasi tingkat pertama. Dong dong dong, di telapak tangan Dev pedang api coklat mekar dengan suhu tinggi yang menakutkan, dan di tangan Marvin, rantai api ditampilkan, dan kekosongan dengan radius 1000 meter secara samar-samar terdistorsi oleh kedua kekuatan ini, dan semburan udara meledak ke suara dengungan dan ledakan mengejutkan pikiran semua orang. Sepertinya pembunuhnya harus digunakan. Ada semburan ketakutan di wajah Marvin. Jelas kekuatan orang ini hampir sama dengan miliknya. Jika ini terus berlanjut, itu hanya buang-buang waktu. Jadi dia siap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Rantai api reinkarnasi. Dengan ide di benaknya, aura reinkarnasi di Ma Wen berguling, miring seperti air pasang.
dan nyala api coklat terjalin menjadi rantai api 1000 zang. Jejak riak misterius kuno melonjak di rantai api, dan di mana ia menyebar, kekosongan bergetar, bahkan energi langit dan bumi menjadi redup. Seseorang yang cerdas dapat melihatnya sekilas, serangan yang digunakan orang ini sekarang sangat berbeda dari rantai api yang dia gunakan untuk menghadapi Allen. Pedang roh api. Di hadapan pukulan kekuatan penuh Marvin saat ini, mata Div menjadi dingin, dan api coklat meluap dari lengannya seperti air mancur, membuat semua orang kedinginan. Dan kemudian api coklat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang roh api. Nyala api coklat seperti lingkaran matahari yang terik, menguraikan garis-garis coklat yang tak terhitung jumlahnya, dan mekar dengan tekanan panas yang tak ada habisnya. Ledakan. Keduanya menyerang, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berteriak, dan kekuatan reinkarnasi yang kejam mengamuk di penghalang altar, dan seluruh penghalang menjadi bengkok dan bergetar. Siapa yang akan menang? Dengan energi yang begitu panas dan menakutkan, pembangkit tenaga elf yang tak terhitung jumlahnya melompat ke dalam hati mereka dengan erat, dan keingintahuan di hati mereka tidak bisa lagi ditahan. Siapa yang menang? Suasana di seluruh altar elf sangat tertekan. Setelah sekejap mata, pertempuran di pesona altar jelas terbagi, dan beberapa pembangkit tenaga elf tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Puff, energi kekerasan berkumpul menjadi asap gelap dan tebal yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebar dari pusat pertempuran, menghalangi pandangan dan persepsi semua orang. Tetapi energi yang terkandung di dalamnya membuat beberapa tubuh yang lebih lemah berputar dengan energi pendendam. Wah, melihat ini, Alice dan Xiao Yi bergerak selangkah demi selangkah, dan kemudian salah satu dari mereka menangkap seorang pria sekarat yang dengan cepat mundur. Keduanya secara alami adalah dua dalam pertempuran kedua. Bulu, apakah ini seri? Keduanya pecundang. Melihat dua pembangkit tenaga listrik elf yang malu, pikiran sosok yang tak terhitung jumlahnya berdengung. Malau, Anda melakukan pekerjaan dengan baik, terima kasih banyak. Mata Xiao Yi berkedip, dan dapat dilihat bahwa Marvin menggunakan semua kekuatannya untuk mencapai adegan seperti itu. Dan jika bukan karena kerja keras Marvin, lawan Div adalah dirinya sendiri. Tuanku, sayang sekali bawahan ini hampir bisa mengalahkannya. Meskipun ada banyak bekas luka di tubuhnya, ditutupi oleh puluhan bekas luka pedang besar dan kecil yang menyala, bekas luka yang mengejutkan itu tidak memberinya rasa takut dan sakit. Sebaliknya, masih ada niat bertarung yang kuat dalam suara Mawen. Malau, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, lalu serahkan pada kami. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, dia membawa Malau kembali ke tengah altar untuk memulihkan diri dengan tenang. Yang mulia, orang ini secara paksa memotivasi sumber pada saat terakhir, dan saya dikalahkan. Jika tidak, saya pasti akan bisa menghadapinya dan menghentikan dua sisanya untuk yang mulia. Dev melihat sosok Alice Yongya di sampingnya, dan hanya bisa menggeram. Pada saat ini, Alice mengangkat satu tangan dengan anggun, membentuk nampan energi untuk menyeret tubuh Dave yang tidak teratur. Sepertinya apapun yang Div lakukan, dia akan menjaga jarak antara keduanya. Jangan sampai kostum berantakan yang terakhir akan menghancurkan bangsawannya sendiri. Jika kamu kalah, kamu kalah. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak alasan? Serahkan sisanya padaku, aku akan mengambil kembali kemuliaan yang menjadi milikku, ayo. Puff, Alice melambaikan tangannya dengan ringan, dan mengirim Div kembali ke tengah altar sesuka hati. Dengan tangan gioknya yang ramping melingkari dadanya, dan bulu matanya yang panjang menyapu posisi Xiao Yi dan Xiao Yan sedikit, implikasinya sangat jelas. Kakak kedua, aku akan pergi juga. Xiao Yi mengangguk ke Xiao Yan, dan segera melangkah keluar dari kehampaan dan pergi. Pergi, biarkan aku melihat bagaimana kamu telah berubah selama bertahun-tahun. Xiao Yan tersenyum santai. Hehe, Tuan Muda Yi, saya belum melihat Anda selama beberapa tahun, dan kekuatan Anda telah mencapai kesempurnaan Douxian Bintang 8. Ini benar-benar memalukan. Melihat kedatangan Xiao Yi, Alice membuka mulutnya dan berbicara dengan lembut, tapi semua orang bisa mendengar betapa provokatifnya itu.
Aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan Putri Alice tak tertandingi di dunia. Aku beruntung memiliki momen hari ini, dan kuharap sang putri akan memberiku beberapa saran. Tubuh Xiao Yi terangkat ke udara, dan wajahnya yang tampan juga mempertahankan tatapan memberontak, matanya dengan ringan memperhatikan Alice. Jika aku tahu bahwa kamu akan menjadi bencana seperti itu, aku seharusnya membunuhmu ketika kamu pertama kali tiba di ruang ini. Benar-benar kesalahan membiarkanmu tumbuh selama bertahun-tahun. Tapi sekarang tidak ada banyak aturan dan peraturan dari ras elf, itu adalah pilihan yang baik untuk menggunakan altar elf ini sebagai tempat pemakaman Anda. Putri Alice mengangkat tangan gioknya untuk menutupi bibirnya yang merah. Dengan tatapan malas, jejak niat membunuh yang sangat dingin, terjalin. Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari Putri Alice. Xiao Yi mendengus dingin, dan jejak kekerasan yang langka muncul dari kedalaman matanya. Jika kamu sudah siap, mari kita mulai. Tetua kedua Malin mendesak. Aku akan meninggalkanmu dengan seluruh mayat untuk sementara waktu, sehingga saudaramu dapat mengumpulkan mayat untukmu. Wajah cantik Alice ditutupi dengan senyum menggoda, dan matanya yang indah dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Setelah hari ini, 3 suku utama akan benar-benar hancur, dan Alice adalah raja berikutnya dari klan peri api. Tidak peduli seberapa berbakat Xiao Yi, tidak peduli seberapa berbudi luhur dan bermartabat Qian Qin, hari ini saya akan menginjak mereka sepenuhnya dan membiarkan mereka menjadi batu loncatan di jalan saya menuju kesuksesan. Menabrak. Ketika Xiao Yi mendengar ini, dia mengangkat bahu tidak dapat disangkal, dan segera energi api ungu melonjak di tubuhnya naik ke langit. Api ungu baru saja muncul di pesona altar, dan patung Yaoji di tengahnya sedikit tersentuh, seolah-olah ada hubungan misterius di antara keduanya. Sudahkah kamu menyentuh samsara? Yi Gongzi kecil benar-benar tirani. Alice berdiri secara horizontal dalam satu langkah pada gaun biru muda, garis pola api coklat berkedip, dan bahkan kristal biru muda di atas leher batu giok menunjukkan kekuatan yang langka. Kekuatan keduanya tidak boleh diremehkan. Saya harap Xiao Yi bisa menang. Xiao yang terus memperhatikan arena. Dia secara alami tidak peduli dengan aturan kompetisi peri api. Itu bagus bahwa Xiao Yi menang. Tetapi jika ada yang tidak beres, dia akan menjadi orang pertama yang melakukannya tanpa ragu-ragu. Palem roh api. Api ungu naik di atas tubuh Xiao Yi, dan seluruh tubuhnya menyala seperti hantu di pesona altar. Di telapak tangannya, ada cetakan telapak tangan ungu dengan ukuran 100 meter, dengan fluktuasi yang sangat ganas dan menakutkan, dan dia menembak itu tanpa ragu-ragu. Inti dari Alice. Tidak ada ampun dalam tembakan, sekali ditembak itu dalam kategori keabadian. Kekuatan yang bagus. Kecepatan Xiao Yi yang tampaknya menakutkan mengalahkan dirinya sendiri di mata Alice. Segera, matanya yang indah sedikit tertutup, dan kristal di leher batu giok itu berkedip. Dia segera mengulurkan jari Qionghuanya dan menunjuk ke kekosongan di belakangnya. Pada saat yang sama, nafas reinkarnasi yang tak terbatas berubah menjadi bayangan kupu-kupu yang menari dalam pesona ini. Ledakan. Xiao Yi sangat cepat, bahkan membelah banyak pantom di encan, dan ada serangan mengerikan di telapak tangannya. Tapi dia tidak menunggu Xiao Yi untuk mengarahkan serangannya ke Alice. Alice menunjukkan, segera menghancurkan semua pantom Xiao Yi dan ilusi. Jari-jari Qionghuo yang ramping menyentuh telapak tangan Xiao Yi, dan sensasi kesemutan perlahan-lahan ditransmisikan. Wah, pada saat ini, ketika serangannya diblokir, Xiao Yi hanya merasakan mati rasa yang berasal dari jari-jari Qionghuanya yang ramping. Seluruh lengannya tampak membeku, dan dia sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Puff, bayangan kupu-kupu tersapu, kekosongan di sekitar Xiao Yi berdengung, dan ada retakan samar yang sangat langka pada sosoknya, menjulang. Segel reinkarnasi di tubuhmu belum dikendalikan, dan kekuatan-kekuatan ini saja sama konyolnya dengan semut bagiku. Gunakan semua kekuatanmu, atau kamu tidak akan punya kesempatan.
Dia dengan santai menerima serangan menyelidik Xiao Yi. Dan segera Alice mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Seolah-olah Kaisar Surga sedang melihat ke bawah pada seekor semut. Pemaksaan semacam itu langsung mengenai jiwa Xiao Yi, membuat orang bergidik. Ini adalah kekuatan reinkarnasi, aura menakutkan dari keluarga kerajaan peri api. Level reinkarnasi pertama, keluarga kerajaan peri api. Putri Alice, sangat kuat. Seluruh tubuh Xiao Yi bergetar, dan api ungu menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menghilangkan serangan yang tampaknya menakutkan. Dan kemudian keduanya saling memandang dari kejauhan, dan wajah tampan Xiao Yi tidak bisa menahan untuk menunjukkan seringai. Api orang ini tampaknya mirip dengan fluktuasi api suci, tetapi terlalu lemah. Apa yang telah terjadi? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Pertempuran barusan secara alami di matanya. Meskipun kekuatan Xiao Yi tidak boleh diremehkan, kekuatan Alice juga sama luar biasa. Bagaimanapun, kemampuan yang terakhir untuk mencegat serangan tirani Xiao Yi sesuka hati sudah cukup untuk membuktikan ini. Hanya saja api ungu dan bayangan jiwa yang muncul dari tubuh Xiao Yi, serta jejak kuno yang mulai berkedip di antara alisnya, memenuhi penghalang ini dengan aura depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun fluktuasi aura semacam itu sangat lemah, itu membuat banyak orang kuat yang hadir merasakannya dengan jelas, dan itu mengandung paksaan tertinggi yang tak tertahankan. Selanjutnya, biarkan kamu melihat kekuatan sebenarnya dari segel reinkarnasi. Tubuh Xiao Yi terangkat ke udara, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya seperti air pasang, memenuhi seluruh penghalang langit dengan tidak ada yang tersisa. Bayangan jiwa energi Dewi Yaoji bergetar sedikit di belakangnya, dan setiap getaran membawa jejak suhu dan energi horor yang mencekik. Api, dengan munculnya nyala api ungu yang begitu tebal, Xiao Yi melipat tangannya, matanya menjadi sangat dingin, dan energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melesat pergi. Ada bayangan jiwa yang samar-samar kental dan indah, yang sedang dibangun, dan kondensasi. Bayangan jiwa di tubuh Xiao Yi sangat mudah dibedakan. Dia mengenakan gaun hitam cantik bertatahkan tulisan emas, mengenakan mahkota emas api ungu, kulit Angelika dan wajah yang hampir sempurna, terutama kaum bangsawan yang terungkap tanpa terlihat. Aura ilahi membuat seseorang tidak bisa tidak merasakan perasaan menakjubkan ingin memberi penghormatan. Tampaknya kata-kata indah tidak dapat digunakan pada bayangan jiwa ini. Itu bukan bayangan jiwa, tetapi memiliki rasa penindasan yang sangat nyata. Orang ini benar-benar bisa memanggil bayangan jiwa Dewi Yaoji. Dengan tindakan Xiao Yi di atas langit, suasana di seluruh altar mendidih, dan bahkan tetua kedua Malin, yang selalu diam, tiba-tiba berdiri dari kursi batu, pupil matanya mengecil, dan suaranya bergetar. Ini, bayangan jiwa Dewi Yaoji. Bagaimana mungkin? Melihat ekspresi terkejut dari tetua kedua Malin, pembangkit tenaga elf yang tak terhitung jumlahnya menatap bayangan jiwa yang indah di belakang Xiao Yi dengan mata tercengang. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat kekuatan di tubuh mereka menjadi diam dan dipuja. Kata Yaoji setara dengan dewi tertinggi di antara para elf. Siapapun yang terkontaminasi dengan identitasnya akan meningkat nilai dan kekuatannya dengan kelipatan geometris. Segel reinkarnasi, bayangan jiwa Dewi Yaoji, sepertinya kamu tidak bisa menyimpannya. Ada jejak keterkejutan di mata indah Putri Alice dan dia segera merasakan jantung berdebar-debar yang telah lama hilang ketika dia melihat tanda reinkarnasi yang berkedip terang di tengah alis Xiao Yi, dan bayangan jiwa di belakangnya yang melenyapkan segalanya. Tampaknya membiarkan dia mengembun seperti ini dapat berdampak pada rencananya. Dia adalah seorang putri yang mengejar kesempurnaan, dan dia tidak akan pernah membiarkan rencananya dilanggar oleh orang tanpa nama seperti itu. Dan selama dia membunuhnya, dia dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan segel reinkarnasi Xiao Yi, dan dengan demikian mengingini harta karun di dalamnya, klannya. Lagi pula, ada banyak aturan di antara peri api, dan pemilih tingkat tinggi mereka tidak diizinkan untuk mengambil tindakan dengan mudah pada hari kerja. Kompetisi hari ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk tidak dilewatkan. Bayangan kupu-kupu bintang.
Pada kulit Alice, semburan energi Qian yang mempesona jatuh, seperti sungai suci dari pancaran yang tumpah ke seluruh dunia, dan mulai berkumpul. Putaran grafik bintang yang mempesona muncul di punggungnya, dan pada saat yang sama, sosok energi bayangan kupu-kupu seringan tarian kupu-kupu juga diam-diam turun ke sini. Apakah kedua orang ini gila? Pada saat ini, suara-suara terkejut terus terdengar di sekitar altar, dan bahkan mereka tidak berani melawan tingkat fluktuasi ini. Ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Tapi, bayangan suci Yaoji. Nyala api ungu yang ganas seperti sungai bergelombang yang mengguncang langit bersiul di penghalang. Dalam sekejap mata, tubuh Xiao Yi terbungkus erat oleh api ungu, dan bayangan jiwa dewi yang terlihat seperti dewi alami adalah juga lebih dan lebih brilian. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan untuk melihat dari kejauhan, Yao Ji Ziying di belakang Xiao Yi tampak seperti seorang putri bangsawan. Tetapi siapapun dapat dengan jelas melihat bahwa ada sesuatu di bayangan jiwa energi yang halus ini. Kekuatan semacam itu, bahkan jika dihadapkan dengan kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, saya khawatir hanya akan ada akhir yang menyedihkan. Itu adalah kekuatan tertinggi yang ingin dihancurkan dunia. Wong Bas tampaknya khawatir. Samsara India di tengah alis Xiao Yi meledak dengan lingkaran ungu panas, dan kemudian disuntikkan ke dalam bayangan jiwa, kekuatan kuno dan besar, miring dan menyebar. Dengan cara ini, hampir mendekati pukulan kekuatan penuh Xiao Yi. Jika kekuatan seperti itu tidak dapat menghancurkan Alice, aku khawatir Xiao Yi juga akan. Mari kita akhiri dengan satu pukulan. Alice membuka bibir merahnya, matanya sedikit tertutup, dan tangan gioknya yang ramping tertutup bersama di bawah tatapan banyak orang. Saat telapak tangannya berubah, ada gelombang kuno dan misterius yang dipancarkan dari sidik telapak tangannya. Bayangan kupu-kupu, tandai, apakah ini teknik rahasia tertinggi di antara peri api? Melihat Alice bertindak seperti ini, Marvin mengabaikan perasaan lemah di tubuhnya dan berkata dengan heran. Wah, begitu kata-kata itu jatuh, lingkaran hijau besar sekitar 1000 kaki menyebar seperti riak di penghalang altar. Selama penyebaran lingkaran hijau, butterfly shadow, yang diam-diam merangkak di sampingnya, mulai bergerak. Mata kupu-kupu membentang, sayap kupu-kupu berayun, dan ternyata seluruh penghalang energi bergetar gelisah dalam sekejap, dan paksaan yang mengerikan dilepaskan darinya. Hantu di belakang Xiao Yi sedang menyeduh, dan dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Karena level pertempuran ini, dia hanya punya satu kesempatan. Xiao Yi berdiri di langit, matanya sedikit terpejam pada saat yang sama. Tangannya disilangkan dan ditutup seperti Alice, dan di antara perubahan itu, bayangan hantu Yao Ji di belakangnya bahkan lebih kental dan hidup, seolah-olah benar-benar yang tertinggi, penguasa telah datang ke sini. Huo Lingjing, bayangan kupu-kupu. Alice tiba-tiba membuka matanya, dan aura kekerasan muncul, dan segera mengangkat tangannya yang ramping dan menamparkan Xiao Yi dengan kejam di samping. Ledakan, paksaan tanpa batas dan nafas reinkarnasi muncul dari bayangan kupu-kupu dan lingkaran hijau di belakangnya, dan bahkan udara langsung membeku. Ledakan, serangan Xiao Yi sama sekali tidak kalah, dan keduanya langsung terjalin. Beberapa warna terjerat di tengah pesona altar. Di ruang yang awalnya stabil, semburan cahaya cian yang menyilaukan tiba-tiba meletus dan mati rasa pada kulit kepala mengejutkan banyak orang. Semua orang tidak bisa mengamati seberapa intens pertempuran antara keduanya. Mereka hanya bisa melihat bahwa ada beberapa jenis energi yang mendidih dalam pancaran cian. Kemanapun mereka pergi, ada rasa kelemahan yang langka di seluruh penghalang energi. Penghalang energi yang awalnya bersemangat benar-benar menjadi redup setelah kecemerlangan biru ini berlalu, dan warna abu-abu yang mati mengungkapkan semacam morbiditas yang sangat terdistorsi, seolah-olah kekuatan di ruang itu dirampas dan digigit olehnya, dan kecepatannya masih tinggi. Terutama luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.